gimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini aku punya info penting loh buat kalian semua tentang anak usia dini. Apa ya dampak negatif dan positifnya jika anak mendapatkan pukulan, cubitan, atau tendangan dari orang tuanya? Oke, aku izin jawab ya. Aku mau jawab dari dampak positifnya dulu. Nah, dari dampak positifnya, kalau anak dapat pukulan, dapat cubitan, atau dapat tendangan dari orang tua, yang pertama, anak tuh pasti jadi lebih kuat. Ini yang paling utama nih. Nah, yang kedua, sekarang anak jadi lebih kuat, itu baik kuat fisiknya, kuat juga mentalnya. Nah, nggak cuma itu doang, ada lagi. Anak jadi punya self defense tubuhnya sendiri. Jadi dia tuh kalau ada bahaya datang nih, dia udah tahu cara menghindar atau cara dia untuk melawan balik. Nah, poinnya lagi dia bisa lawan balik. Kenapa? Karena mungkin dia sudah sering mendapatkan hantaman kayak dipukul, dicubit, atau ditendang. Oke, kita lanjut. Kalau dampak negatifnya apa ya? Nah, untuk dampak negatifnya nih, ini bahaya banget sih dan ini biasa dihindarin sama orang tua ya. Nah, yang paling pertama, anak itu lebih mudah berbohong. Dia udah gak akan percaya lagi sama orang tuanya. Kenapa? Karena dia mendapatkan pukulan dari orang tua sendiri. Nah, jadi buat orang tua nih yang udah suka mukul anak, aku sarankan untuk mengurangi dan coba lebih mendekatkan diri sama anak dan coba untuk mendengarkan apa yang ingin anak sampaikan. Jangan sampai anak ingin menyampaikan sesuatu, belum selesai nih ingin menyampaikan sesuatu hal tersebut, orang tua belum apa-apa udah yang pukul atau yang dicubit atau mungkin menendangnya kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada lagi emosi anak jadi nggak stabil. Jadi anak itu lebih mudah tantrum, lebih mudah kesel, marah kayak gitu. Dan lebih bahaya lagi kalau misalkan dia melakukan itu saat di luar ya, tanpa pemantauan orang dewasa seperti guru atau mungkin orang tuanya gitu. Terus ada lagi anak juga jadi kadang apa ya, kayak malu gitu loh, mau ngomong tuh jadi malu karena mungkin dia nggak pede, karena mungkin ngerasa badannya dia biru-biru atau badannya dia memar kayak gitu. Padahal ya itu oke-oke aja gitu ya, cuman ya balik lagi ada juga kan anak yang memang benar-benar malu gitu. Terus nanti jadinya juga anak jadi antisosial banget nih gitu. Ada lagi, nah yang berikutnya itu anak jadi suka bully orang lain atau anak yang lain. Kenapa? Karena dengan cara dia memukul anak yang lain atau dia menendang anak yang lain atau dia seolah-olah mengeluarkan emosinya lah kepada anak yang lain, dia tuh jadi lebih puas. Ya itu yang tadi aku bilang, dia mengeluarkan emosinya untuk apa ya, lega gitu loh. Dia jadi lebih puas gitu loh sama aku udah puas nih karena selama ini dia menerima pukulan dari orang tuanya. Oke, lanjut yang berikutnya, anak jadi nggak suka diatur, dia nggak suka aturan sama sekali, dia nggak mau dikekang. Jadi kehidupannya itu dia maunya bebas, dia nggak suka diatur, dia nggak mau dikekang. Kalau dia mau A ya harus A, apa yang dia mau harus dapat kayak gitu. Jadi dampak negatifnya itu lebih banyak ya dari dampak positifnya. Jadi untuk orang tua semuanya, untuk menghindari kekerasan pada anak seperti pukulan, cubitan, ataupun tendangan, walaupun mungkin orang tua bilang cubit dikit doang kok nggak apa-apa ya, belum tentu itu baik untuk anak ya. Ada beberapa anak dicubit kecil juga itu akan ingat sampai dia besar. Jadi alhasil ada nih orang lain yang pengen nyolek dia, dia udah hindar duluan. Ya bagusnya dia punya self defense, dia menghindar duluan, tapi kan ternyata temennya ini cuma pengen nyolek doang gitu ya. Nah, jadi ada kesalahpahaman di situ juga dan itu bisa berpengaruh sampai dia besar. Dampaknya saat dia udah besar nanti, dia jadi nggak bisa bersosialisasi, dia jadi mudah marah, ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk orang tua semua, aku sarankan untuk mengurangi kayak pukulan-pukulan terhadap anak, karena anak-anak kita semua itu perlu diberi pemahaman. Karena pada intinya anak itu belum tentu paham apa yang orang tua sampaikan. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus memahami anak dan kita beri dia pemahaman terus menerus sampai ia benar-benar menjadi anak yang tumbuh lebih dewasa, lebih paham lagi dan lebih cerdas lagi ke depannya. Jadi inti dan solusinya apa ya? Nah, inti dan solusinya itu orang tua harus memahami karakter anak. Selain orang tua harus memahami anak, orang tua juga harus memberikan hak kepada si kecil. Tapi perlu dicatat ya, anak juga sudah menjalankan kewajibannya. Oke? Nah, orang tua harus memberikan haknya nih. Ingat ya, selain mendapatkan kasih sayang, anak dipenuhi kebutuhannya,
anak juga perlu mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya. Oke? Nah, mungkin itu saja nih dari aku. Terima kasih semua.